Oke, teman-teman, kita akan bahas coordinator untuk pertemuan kita yang harusnya kita lakukan di hari Sabtu. Mungkin kita ganti di hari yang lain. Kita akan download coordinator 3 ya. Ini situsnya coordinator.com/download ya. Nanti kita download yang 3. Saya udah download nih. Oke, di sini. Nanti kita akan baca ini user guide untuk kita ngebikin suatu aplikasi CRUD sederhana. Nah, nanti setelah kalian download, ini kalian taruh di htdocs ya. Tapi kalian nggak akan sama konfigurasi seperti saya. Kalau kalian pengguna Windows, kalau SAM-nya udah nyala, taruh di folder htdocs. Nanti dibuka localhost / nama folder coordinatornya. Misalkan kalian diekstrak nih, taruhnya di htdocs gitu kan. Namanya coordinator, ya silahkan aja. Namanya kalau udah taruh di htdocs, kalau saya nih di HTML nih, saya taruh di sini ya. Nah, ini kan nama saya masih acak adut nih, seri name ya, coordinator. Cuma saya nggak bisa melakukan hal ini karena saya menggunakan Nginx. Perlakuannya berbeda. Saya udah setup untuk server Nginx nya untuk coordinator ini. Kalau saya menggunakan perintah seperti ini, localhost dengan port 852. Nah, ternyata masih perbodan karena saya belum merubah namanya permission. Kalau teman-teman di Windows, cukup lakukan localhost / coordinator gitu ya, nama folder kerjanya, nanti otomatis buka. Oke, silahkan coba dulu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah buka browsernya ya, kayak localhost / coordinator ya, kalau saya menggunakan port ya. Nah, nanti di sini ya, ini kalau halaman udah kebuka seperti ini, artinya udah berhasil install coordinatornya. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bakalan buka lagi di folder kerja kita di sini ya. Saya namanya coordinator nih ya, folder kerjanya. Cuma konfigurasi servernya nggak bilang seperti itu. Localhost localhost /2/8052 ini saya pakai port forwarding ya. Oke, kita fokus ke controller, ke models dan view. Yang kemarin itu kan saya tuh udah tunjukin kalau kita ngebikin data dummy pakai data array dari model, kita lempar ke controller dan disajikan di halaman view ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi dari awal, dari kita download sampai nanti kita ngebikin CRUD-nya ya. Controller default itu ada namanya welcome. Kalian bisa aja sih bikin controller baru, misalkan namanya, atau mungkin paling enak buku aja ya. Kita akan bikin database buku nanti. Nah, di buku ini sebenarnya untuk isinya sama nih seperti welcome. Cuma di sini kita perlu ganti, welcome ini jangan lagi namanya ada di dalam buku. Triknya ya, coordinator itu kalau nama kelasnya huruf kapital atau huruf balok seperti ini harus sama. Buku berarti B-nya besar. Buku. Nama file sama nama kelas itu nggak boleh beda ya. Nah, ada view-nya nih juga, welcome message. Nah, view ini ngarahnya ke folder view. Di sini welcome message. Nah, kita bikin file baru lagi namanya buku. Nah, lagi aja buku view.php. Ini case sensitif ya. Kalau nulisnya kecil-kecil semua, gede-gede semua ya, jangan inkonsisten, harus konsisten. Nah, coba kita bikin template bootstrap aja yang paling gampang biar nggak susah. Ya, nggak usah pusing-pusing kalian bikin gimana-gimana. Ntar kita rapihin. Anggaplah kita pakai yang ini deh, contoh. Ini kita ambil nih, kita Ctrl U itu buat inspect halaman. Nah, kita ambil semua isinya. Tapi ini sih nggak semua bakalan jalan ya, karena biasanya sih ada coordinator, ada bootstrap yang sifatnya pakai file lokal asetnya. Tapi ada juga yang pakai CDN. Kita lihat ya. Dari sini kita / buku. Masih sama dia. Karena masih welcome message dari view-nya. Coba kalau kita ganti ke buku view, kayak apa hasilnya? Nah kan, di sini rapi, di sini berantakan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, berarti kan artinya CSS-nya nggak ke-load kan? Nah, itu pertanyaan gimana solusinya? Baca dokumentasi lagi. Atau misalkan dari yang tadi kita lihat nih, ini kan ada halaman ininya nih, CSS-nya nih.
Kalau ini nggak bisa, ya udah kita lariin ke Bootstrap CDN. Caranya gimana sih? Maksudnya apa? CDN itu kode network. Jadi si CSS itu di load dari sana. Caranya kayak gini. Ini kalau kita membaca dokumentasi tuh kayak gini nih. Makanya nggak semuanya kita harus hafal itu kode. Nggak ada developer yang harus paham apa ngapalin kode itu, nggak ada. Nah, kalau docs, kita klik docs, nanti ada quick start. Sebenarnya sini banyak hal ya, banyak contoh ya. Ada CDN nih, ada kayaknya contoh layout yang udah ada. Sebentar, kita ambil aja nih CDN linksnya ya, ini CSS. Nah ini kan ada bagian di sini yang di buku view itu ada yang namanya, sorry maaf, CSS Bootstrap ini yang docs ini kita ganti nih. Kayak semacam fact icon ini kita matiin dulu aja, kita belum butuh fact icon ya. Kita panggil core intinya dulu, si CSS dulu, ini kita matiin dulu. Kita lihat ya, bener nggak nih? Oke, sampai sini dulu ya. Kita bikinin satu controller baru dengan view-nya namanya buku view. Nah, buku view-nya itu nanti kita tempelin CSS Bootstrap ya. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah buatin satu halaman Bootstrap ya. Terus sekarang kita sebelum masuk ke CRUD-nya coba kita buat database dulu. Nah ini saya contoh pakai PHPMyAdmin, tapi ini bukan punya saya. Saya beranggapan ini milik kalian. Jadi kalau sama kalian udah nyala, MySQL juga udah nyala, kan nanti kalian buka PHPMyAdmin ya. PHPMyAdmin itu kan buat DBMS MySQL karena kita pakai MySQL gitu ya. Nah untuk itu kita perlu buka PHPMyAdmin, nanti kita akan bikin database baru. Nah, perhatiin ya di sini ada tab database nih, kalian klik ya. Nanti kalau sudah, kalian harus bikin database baru. Nah, cuma di sini gini teman-teman keadaannya ya. Karena ini hosting, ini nggak ada di sini nih. Cuma saya mau ngasih tahu aja ya, nanti kalau misalkan di sini database itu kan tempat kalian ada namanya database baru tuh, create database baru di sini. Masukin namanya misalkan DB siswa. DB_siswa gitu ya, di create. Kalau database nya udah masuk, nanti kita akan bikin tabelnya. Nah tabelnya itu namanya di tabel buku. Kita buat yang sesimpel mungkin, gak usah yang ruwet, gak usah yang muluk-muluk. Di tabel buku itu nanti ada namanya penerbit sama nama bukunya. Nah oke lah, saya beranggapan gini, anggaplah ini database kalian deh, anggaplah seperti itu ya. Cuma gini ya, nanti diklik database nya dulu, baru kita bikin tabel. Caranya gimana bikin tabel? Begini caranya, di tabelnya. Nah di paling bawah ya, kalau kalian ini anggaplah database kalian, nanti di bawah sini tuh ada namanya create table, ada name sama kolomnya. Jadi kita akan bikin 3 kolom, ID, nama buku sama penerbit. Cukup 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Namanya buku atau namanya misalkan TB buku gitu ya, terserah ya, kalian bisa namain sendiri. Tapi inget jangan sampai salah nama database sama nama tabelnya. Ini kita pakai nanti konfigurasinya ke coordinator, jangan sampai salah ya. Kalau saya simple tulis aja buku gitu, saya bikin buku. Nah nanti sini ada ID, nama buku, ada lagi penerbit gitu ya. ID-nya integer, value 11 untuk indeksnya primary. Artinya ini primary key ya teman-teman. Untuk AI-nya disentang karena auto increment, jadi otomatis nanti ID-nya dibuat generate otomatis. Kalian nggak akan pusing-pusing. Varchar untuk nama bukunya kita bikin pada 100 lah misalkan gitu. Penerbit juga sama, varchar 100. Kalau sudah kita save, nanti otomatis nama tabelnya udah ada di sini, nama tabel buku, dan ini struktur tabel kalian. Oke, silahkan coba dulu sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Oke, sekarang kalian udah berhasil bikin tabelnya. Kalau emang ini udah beres, perhatiin ya, konfigurasi masih ada selanjutnya di coordinator itu. Nanti kita akan nyeting namanya database, configuration, sama tabel. Tapi kalau tabel itu biasanya kita pakai kalau kita lagi mau ngambil data
view data delete, hapus atau berubah ya. Nah, cuma di sini kalian juga harus tahu ya, di sini di coordinator di folder config itu ada settingan untuk ngeset database ya. Di sini itu kalian lihat di bagian sini ada default, db default. Nah, nanti username-nya kalian isi sendiri. Nah, secara default untuk username kalian itu pengguna Windows, kalau pakai SAM itu username-nya root, passwordnya kosong, kosongin aja, nggak ada. Nah, database ini, nah saya bilang tadi, nah kalian bikin nama database-nya apa? Harus ingat. Kalau ngerasa lupa, balik lagi ke sini, lihat nama database-nya apa. Lihat di situ. Kalau saya punya konfigurasi sendiri, nggak akan sama seperti kalian. Kalau saya punya DB siswa, ya di sini. Kalau saya punya DB siswa di sini, tabelnya buku ya, ID, nama buku, penerbit ya. Kita save. Kalau udah, coba kita reload dulu. Ada masalah nggak sih koordinatornya? Kita reload ya. Kalau di reload nggak ada masalah, berarti harusnya kalau nanti dipakein CRUD udah nggak ada problem. Kalau ini slash buku ini kan controller kita nih ya. Oke, sekarang coba dulu konfigurasi sampai settingan benar. Kalau nggak ada masalah, kita lanjut. Coba dulu ya. Oke teman-teman, tadi konfigurasi udah benar. Sekarang waktunya kita setting untuk tes database kita bener apa enggak nih. Caranya gini, kita akan bikin satu metode baru ya, bikin satu metode baru nih. Anggaplah namanya misalnya metodenya simpan. Contoh lah ini, kita bikin data array ya, nama buku, misalkan bukunya media informasi 2010, penerbitnya misalkan Gautama. Data array ini akan kita masukin ke dalam si database yang akan kita buat tadi. Nah, muncul pertanyaan, ini data array benar, nyimpennya gimana ke database? Nah, perhatiin, kita balik ke dokumentasi nih. Saya ngajarin kamu belajar dokumentasi ya, jadi apapun itu permasalahannya baca ya, jangan langsung bingung nggak tahu ngapain. Pastiin baca dulu. Kita cari namanya insert atau misalkan database. Kalian bisa lihat tuh mau ngapain tuh di sini. Kalau saya lebih prefer kalian ketik aja insert. Nah, ada namanya nih, sebenarnya di query builder class. Jadi kalau klik di query builder class ya kan ada namanya inserting data tuh. Nah, kan ada contohnya kan array kan, this db insert sama tabelnya datanya. Kita copy aja langsung, tes bener nggak nih ini berhasil. Tadi nama tabel kita apa, ingat, balik lagi tadi, jangan lupa nama tabelnya apa di sini. Kalau saya buku doang ya namanya tuh, buku. Nah, nanti kita akan akses nih buku / simpan, bener apa enggak kesimpan datanya. Kalau dia punya masalah pasti gak akan kesimpan, ada error muncul di situ. Nah tuh kan, nggak ada nih. Ini tandanya kita belum nyeting apa? Kita belum nyeting library-nya punya database. Jadi di coordinator itu kita ada namanya autoload. Kita ngeload library default atau driver defaultnya apa yang mau dipanggil. Kalau saya ikutin ya, ada autoload, library, ada database, email, session. Ini kita pakai. Ini secara default ya teman-teman. Ini nggak nyeting-nyeting, nggak tricky, tapi emang ini secara default. Untuk helper juga sama. Jadi yang kita buat perubahan itu ada di bagian library sama di bagian helper. Secara default dia punya URL sama file, kita ikutin. Secara default juga database, email, dan session itu ada di dalam coordinator ya. Save dulu, kita reload. Nah, kosong. Kalau halamannya udah kosong kayak gini, biasanya udah masuk. Kita buktiin aja nih, masuk apa enggak nih. Nah, media informasi dan nama bukunya penerbit Gautama. Ini bener masuk nih datanya. Oke, masuk ya, sesuai ya.
Oke, kalau gitu silakan dicoba dulu, nanti kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang posisinya kita akan benar-benar ngulik si front end-nya untuk input data baru sama nampilin data. Hal yang simple dulu, front end-nya kita rapihin dulu deh ya, biar enak dilihat. Kita pergi ke buku tadi, buku view ya, yang ada di folder view tadi. Ini buku view, nanti kita rubah dulu, kita rapihin dulu biar tampilan nggak berantakan seperti ini. Untuk ini headnya, titelnya kita bikin aja misalkan perpustakaan online lah gitu. Buku misalkan. Nah, ini untuk navbarnya nih, navbar kita ganti misalkan perpustakaan atau perpustakaan buku gitu. Untuk isi kontennya tuh ada apa aja, misalkan menunya cuma ada itu lihat buku secara default sama tambah buku. Contoh lah kayak gini ya. Oke. Nanti URL-nya gini teman-teman, lihat buku itu kan secara default halaman utama ya, atau seandainya kita nggak usah bikin lihat buku, misalkan beranda aja deh, ini tambah buku. Nah di sini secara default URL kita pakai base URL. Nah di sini nih ada konfigurasinya base URL nih, ini mungkin saya kasih linknya, saya kasih di description atau nanti saya kasih di WhatsApp. Nah ini namanya buku ya, buku doang, ini artinya secara default adalah controller buku secara default. Nanti ditambah buku ada namanya slash terus tuh tambah terus tuh. Nah udah kayak gini, kita harus tahu dulu nih base URL. Kalau saya pribadi, saya pernah pakai base URL itu saya custom ya, jadi artinya base URL otomatis membaca site-nya. Kalau mau tahu saya bisa kasih tahu ke kalian nanti. Atau di Martus ada di sini. Config di config. Nah, ada base URL nih di sini. Ini copy. Nah, ada lagi di config ya, di config PHP base URL kita timpa ya, kita timpa ini. Coba kita reload ya, masalah nggak nih? Oke, nggak ada masalah ya, berarti bener ya. Ke view-nya, cek ke view-nya ya, baik lagi ke view lagi. Ada form ini nggak perlu kita pakai, kita hapus. Ada footer di bawah situ, tulis aja misalkan nah udah kayak gini. Oh sorry, salah. Oke, nah di sini kita bikin tabel. Kita lihat tadi dokumentasi Bootstrap. Kita lihat di sini. Kita lihat docs, cari namanya tabel. Tuh, tabelnya kan contoh tabel kan. Kita ambil aja nih tabelnya, kita rubah sesuai kebutuhan kita ya. Copy nanti di bagian bawah nih. Class call. Container lah gitu ya, misalkan
di atas ini kita hapus aja nih, kita udah nggak butuh ini ya. Nah, ini kita hapus. Ini agak banyak apa sih namanya, jeda ya, setel aja deh biar ke atas. Oke, sudah jadi ya. Nah, tambah buku belum ada nih. Nah, kita perlu bikin tambah buku di sini nih. Buat dulu view-nya. Buku store misalkan. Buku store.php. Nah, kita bikin form. Nah, cuma tadi ini kita ambil dari halaman buku view ya, buku store juga sama. Cuma di bagian main ini nih atau kontainernya kita ganti isinya. Jangan tabel. Gimana caranya kita bikin? Lihat lagi dokumentasi Bootstrap. Tabelnya udah, nanti kita bikin formnya di bagian store-nya ya. Form. Karena yang dasar ini deh, yang paling gampang nih, kita ambil form ini. Nanti di bagian kontainer paste, itu kita reload. Store belum ada, controllernya belum ada ya, sorry, metodenya belum ada ya. This load view misalkan buku store. Nah, sama nih, cuman masih atasnya masih ada jeda ya. Ini kita rapihin dulu nih. Nah, ini kita ganti nanti nama buku. Ada lagi yang tadi penerbit. Oke, ini jangan lupa nih tabnya teks, ini juga tabnya untuk penerbit teks juga, kelasnya mau kontrol bener. ID kan nama buku, ada atribut name ya di sini, name nama buku, ini juga sama. Udah, sebentar. Penerbit. Sampai nanti simpan. Nah, oke, coba dulu ya. Ya teman-teman, lanjut kita akan coba simpan data dari inputan. Nah, ini inputan ini akan nyetor data ke database ya. Perhatian teman-teman, untuk atribut atau properti dari inputan itu adalah yang kita pakai adalah name, ketemu name, ini nama buku penerbit, samain namanya seperti database tabel kita. Kita akan buat lagi di sini formnya arahnya ke actionnya, kita akan nyimpen database merah lagi. Buku save. Nah, dari sini ya,
Ada lagi metode namanya post. Lagi encoding type multi-platform data. Button tabnya submit simpan. Oke, nah kita ya name nama buku, name penerbit sama nama database ya. Nah di bagian save ini di controller ya, buku controllernya, controller buku diganti simpan terus save. Nih dari sini aja. Nah buku itu kita ambil data dari inputan dari depan menggunakan this input post. Nama buku tadi sesuai sama name-nya ya. Penerbit nih pakai ini lagi. Bedanya tadi kan pakai teks langsung, ini pakai teks beneran. Kalau store store-nya bener. Simpan ke database ya, cek ya bener apa enggak ya. Masuk tuh, cuma masalahnya tabelnya ini belum muncul data dari database kita nih ya. Kita perbaiki dulu ya, coba tes dulu ya yang sampai sini dikerjakan dulu. Oke teman-teman, sekarang lanjut. Nah ini tadi saya ngerubah sedikit untuk bagian view nya di HTML nya untuk table. Ini saya rubah nih, pokoknya saya rubah, saya bikin kayak gini. Headnya nama buku, penerbit nextnya, nanti listing datanya, listing data dari database. Kita akan panggil ya. Nah di bagian buku view ini kan controllernya itu dia pakai yang index ya. Kita harus buat datanya dulu nih. Data misalkan listing array ya, listing this db get. Nah nama tabelnya tadi kan buku ya, sini result. Ini kalau tanya dapetnya dari mana, baca sini lagi nih, tolong dibaca nih, ini udah banyak nih buat tempetin result segala. Nah kuncinya kalau pengen ngambil data dari database itu, kita namanya selecting data bisa nih, dari sini bisa ya, banyak cara baca dari sini. Kalau saya pakai yang selecting data nih, biasanya saya kayak gitu. Nah makanya tadi setelah kita bikin this db get ditambahin result ya. Kita lihat listingnya di sini, bagian view lagi. Nah di dalam dia di luar tr ya, tr itu table row.
aku nama itu tes ya, penerbit. Jadi udah hapus. Kita tes ya hasilnya teman-teman. Nah tuh kan ada kan. Tadi yang kita inputin ke dari sini. Ini kita input di sini, nampilnya di sini ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin dulu nih fungsi hapus sama editnya. Kalau tambahnya udah jalan. Nah, coba kita bikin hapus dulu ya. Hapus. Nah di sini kita lihat dulu ke query-nya punya coordinator. Di sini cari yang kuncinya adalah delete. Kalau kalian lupa baca dari sini delete. Deleting data. Nah dari sini perintahnya nih. Cuma gini sebentar, sebelum kita bahas masalah hapusnya, di bagian listing datanya di sini dulu. Ini nih kita lihat, ini ada action yang belum kita bikin linknya. Caranya gimana? Kita bikin answer dulu. Answer. URL kita lari ke buku tapi delete. Hapus ya. Nanti kita slash lagi titik concat $v sama dengan data ID nya. Ini maksudnya apa sih? Nanti ketika mau menghapus data atau edit data, dia akan panggil primary key dari data ini. Edit. Kita bikin lagi hapus. Yang ini hapus, yang ini saya ubah. Mari lo cek. Nah ada linknya nih, kita perhatiin ya di sini. Nih, kalau kita sentuh ke sini tuh ada di bawah itu ada localhost 852/buku/ubah 2 itu adalah primary key-nya. Sama nih hapus tuh. Kita coba ya kalau hapus ya. Variable del di sini untuk hapus data. Kalau delnya benar, kita balik ke buku. Kita tes ya. Oh, ada masalah tuh. Table sama table. Kita salah nih, kita nggak cek. Nih, sama table tapi kita buku. List db delete nama tabelnya area ID. Baik. Kita hapus ya. Wah, ada kendala nih, kenapa nggak bisa nih. Nah ID nya ke detect, sorry ya. ID itu adalah, nah tadi kan kalau kita tahu nih, kalau kita klik atau kita sorot ada susunan URL ya, ada localhost nama server kita, slash buku itu controller, slash lagi namanya hapus atau ubah itu namanya method, dan paling terakhir slash ada namanya ID. Itu adalah URI, Uniform Resource Identifier, di mana posisi dari si data yang ada di dalam URL itu posisi berapa, atau segmentasi URL kita ya. Jadi kalau kita baca di sini kan ini 012 itu indexing buat URL-nya. Berarti di sini adalah this URI segment kita ambil yang ketiga. Bener gak nih ya, kita tes ya. Nah hilang, bener. Berarti kalau kayak gitu datanya udah kehapus dari database. Tuh hapus lagi. Nah kalau edit, logikanya kalau edit diklik nanti muncul lagi form kayak gini, cuma datanya muncul. Kita coba ya, sebelum itu kita coba dulu untuk yang hapus dulu. Silahkan dilanjut. Oke, terakhir teman-teman, di segmentasi terakhir dari tutorial atau mata kuliah ini kita sampai bikin CRUD kan. Kita nambah data bisa, nampilin data bisa, ngapus data bisa, terakhir belum itu ngubah datanya. Oke, logikanya gini ya. Data yang akan dirubah itu nanti akan ditempelin balik ke sini nih. Cuma nggak di dalam menu ini. Kita akan bikin satu view lagi buat editnya. Nanti setelah editnya muncul, data yang mau ditampilin apa, kita rubah, kita simpen. Nah itu logikanya kayak gitu. Jadi nanti logikanya gini,
Kalau diklik edit nanti muncul lagi form, tapi form itu udah diisi datanya. Nanti kita rubah datanya, baru kita simpan lagi dengan ID yang terpilih gitu ya. Gimana caranya? Yuk kita praktekin. Oke, untuk di sini kita buat lagi satu buku. Nah, buku store ini kita copy aja nih, nggak usah bikin view lagi, paste. Kita rubah namanya buku edit. Nah, tapi di sini nih ya, kita kontrolnya buat dulu. Tadi kan dia ada ubah tuh tadi namanya ya. Di buku view tuh ada nama apa tuh? Buku ubah. Nah, ubah itu ada di controller buku. Nah, kita ambil dulu segmentasi ID sama kayak ini, cuma dia pakai where bukan pakai delete. Kalau mau tahu di mana, balik lagi ke query builder kelas yang ada di sini. Ada semua di sini, where gateway atau ada nih, ambil datanya. Tapi kita nggak pakai limit offset, pakai yang biasa. Kita fetch this db nama tabelnya apa, buku, atau misalkan gini, kita ikutin contoh nih, widget where, pakai ini boleh ya, pakai ini boleh, kita kopas aja tuh tabelnya buku, arenya ID-nya ID dari sini. Kita nggak pakai yang namanya limit offset, kita nggak pakai paging di sini teman-teman. Ini kalau dipanggil bisa datanya array ini. Kita vardam ya. Kita lihat. Sorry. Nah, oh dia belum dibikinin resultnya. Kita pakai namanya row karena dia kenapa pakai row? Karena dia single row atau single data. Datanya satu, bukan data yang banyak, pakainya row. Nah, buku 11 Januari gigi oke. Dan ingat nih area ini objek ya, bukan array ya. Ini kalau di objek itu tipikalnya nih kayak gini, perhatiin di view ini cara manggil data objek nih. Nama variabel dash panah nama datanya. Nah, datanya apa di sini? Nama buku atau jam terbit atau ID. Ya. Kita lihat di sini buku editnya. Di sini nggak perlu lagi kita nyeting data di situ, kita di sini aja langsung. Cuma nanti di view-nya kita tambahin data yang mau kita panggil, yang mau kita tempel. Sorry. Buku edit ya. Data misalkan data fetch. Nah, ini data ini kita panggil namanya folder $fetch. Cuma ingat ya, di buku edit nih ada ID nih yang harus kalian perhatiin. ID itu primary key yang harus tempel di sini. Kita bikin input text, buktiin dulu aja datanya muncul gak nih. Echo fetch ID, name-nya apa? ID. Kita tes ya. Ada tuh 3, bener ya, nih 3 ya. Nah, kita hidden aja, nggak perlu ditampilin. Nah, ini nama buku nih, nanti di bagian nama propertinya nambah, ada namanya property value ya, sebutnya value, bukan placeholder ya, jangan pakai placeholder. Nama buku. Nah, ini nanti nama penerbit. Ini teman-teman, muncul gak? Nah, muncul kan. Kalau kita
edit data ini 11 Januari gini muncul nggak? Oh muncul, berarti nggak kita simpan kalau mau kita rubah. Nah sebelum itu kita di controller lagi bikin lagi namanya ini save ubah ya, karena ini kan kondisinya kita ngerubah data nih. Save ubah kita bikin lagi metodenya di buku public function save ubah. Bedanya, nah kita pakai yang save lagi nih, cuma teman-teman cuma dirubah tambahin ID di sini. Oke. ID. Kalau misalkan kalian mau satu-satu di inspect boleh aja. Misalkan datanya arraynya ini, data-data bukunya ini, ada ID-nya nih. Di sini put post ID. Karena ada ID datanya kan, ada ID value-nya atau primary key-nya kan. Oke, ID. Caranya gimana? Update. Ketik aja update sini, update. Nah, ada update data tuh. Kalau misalkan set kita pakai array ini. Kita pakai ini aja deh. Ubah share dari data. Jadi bisa data where-nya yang mana. ID, where ID-nya dari ID. Kita tes ya, apakah ini bisa apa enggak. Ubah. Kalau ubahnya berhasil, kita tes ya. Data array ini inputan dari inputan. Kalau ID bisa, karena apa, ID itu primary ya, dari inputan juga sih, cuma kita pisahin. Kita tes ya. Cek dulu. Edit, gagal. Ini salah nih kayak gini nih, berarti ada yang sesuai. Kalau kayak gitu modelnya, cari lagi kenapa ini nggak bisa. Atau bisa pakai cara kayak gini. Please where ID, ketemu ID, update-nya apa, buku, datanya ini. Kita tes bisa apa enggak. Nah bisa, berarti yang ini bisa kita pakai di DB update ya, di DB update data tetap array, datanya array sama parameter ID-nya. Oke, ini selesai sudah ya. Dari kita nambah, hapus, delete, lihat ya. Kita nambah dulu satu, misalkan buku Tamiya misalkan, terbitnya misalkan let's see. Kita lihat bisa nih, simpan, lihat bisa. Kita rubah misalkan Tamiya 2, kita ubah bisa, kita hapus bisa. Oke, clear ya. Shortcode nanti sama definisi base URL mungkin saya kasihkan ke WhatsApp atau lewat link description ya. Nanti ini saya simpan ke belakang video. Terima kasih. Nanti kita, kalau ini kita udah berhasil, kita lanjut ke minggu depan.